Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang anggaran jualan. Untuk itu izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya, Nanda Anisha, dan yang kedua ada rekan saya, Nadita Dwi Damayanti, dan yang ketiga rekan saya, Siti Anissa Juliandini. Selanjutnya ada pengertian anggaran jualan. Anggaran jualan adalah rencana tertulis yang menunjukkan jumlah produk yang akan dijual perusahaan dalam periode tertentu, dinyatakan dalam angka. Anggaran ini disusun oleh manajer penjualan atau pemasaran untuk memproyeksikan target penjualan yang diharapkan. Selanjutnya ada anggaran jualan, dasar penyusunan anggaran lainnya. Anggaran jualan adalah fondasi bagi penyusunan anggaran lain dan disusun pertama sehingga sering disebut anggaran kunci. Jualan adalah sumber utama pendapatan perusahaan. Jika pendapatan jualan lebih besar dari beban, perusahaan akan mendapatkan laba. Sebaliknya, jika lebih kecil, perusahaan mengalami rugi. Keberhasilan perusahaan sangat bergantung pada kemampuan bagian penjualan dalam meningkatkan jualan. Strategi meningkatkan jualan yang pertama ada meningkatkan kuantitas barang yang dijual, yang kedua menaikkan harga jual per unit barang, dan yang ketiga menurunkan harga jual per unit untuk meningkatkan volume penjualan. Nah, untuk materi selanjutnya di sini tuh ada faktor yang mempengaruhi anggaran jualan. Faktor yang pertama itu ada faktor pemasaran, yaitu luas pasar, keadaan persaingan, dan selera serta daya beli konsumen. Faktor ini tuh difokuskan untuk strategi pemasaran seperti promosi, harga, distribusi, dan produk yang sangat mempengaruhi anggaran penjualan. Lalu faktor yang kedua itu ada faktor keuangan, yaitu kemampuan modal kerja untuk mendukung pembelian bahan baku, upah, dan promosi. Yang ketiga ada faktor teknis, yaitu kapasitas mesin dan alat serta kesediaan bahan baku dan tenaga kerja. Lalu yang keempat ada faktor kebijakan perusahaan, yaitu kebijakan produk yang berkualitas tinggi dan keputusan terkait perluasan pabrik. Nah, kebijakan ini itu harus selaras dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Lalu yang kelima ada faktor perkembangan penduduk, yaitu peningkatan angka kelahiran yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan permintaan barang seperti yaitu pertumbuhan populasi dan perubahan dalam struktur usia itu dapat mempengaruhi permintaan produk dan layanan yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi anggaran penjualan. Lalu faktor yang keenam itu ada faktor Polexosbud, yaitu untuk ketidakamanan yang menghambat penjualan dan kepatuhan terhadap norma serta peraturan. Lalu faktor yang ketujuh yaitu faktor lainnya, ini itu untuk peningkatan anggaran, ada musim tertentu, dan durasi anggaran yang dapat dipertahankan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ilustrasi penyusunan anggaran jualan. Jadi sebagai ilustrasi kita akan menggunakan data dari perusahaan Bumbu Nusantara yang terdiri dari 5 tahun, yaitu 2016 hingga 2020. Jadi di sini terdapat data per triwulan juga dari triwulan 1 hingga triwulan 4. Pada triwulan 1 totalnya adalah 180, triwulan 2 185, triwulan 3 195, dan triwulan 4 200. Sehingga secara keseluruhan totalnya ada sebanyak 760 pouch. Rata-rata di bawah ini bisa didapat dari jumlah per triwulan dibagi dengan banyaknya tahun, yaitu misal pada triwulan 1 36 bisa didapat dari 180 dibagi dengan 5. Begitupun dengan triwulan 2, 3, dan juga 4. Nah, persentase ini bisa didapat dari jumlah pada satu triwulan dibagi dengan jumlah keseluruhan dikali dengan 100%. Misal, pada triwulan 1 didapatkan 23,68% dari hasil 180 dibagi 760 dikali dengan 100%. Begitupun dengan triwulan 2, 3, dan juga 4. Adapun daerah penjualannya adalah di Jawa dan juga Sumatera dengan perbandingan 2:1. Di sini terdapat daftar harganya per produk, yaitu ada bumbu rendang, bumbu soto, dan juga bumbu kari. Di sini terdapat daftar harga per daerah, yaitu ada di Jawa dan juga Sumatera yang harganya berbeda. Nah, distribusi penjualan tiap jenis produk ditaksir untuk bumbu rendang adalah 50%, untuk bumbu soto adalah 30%, dan bumbu kari sebanyak 20%. Dari data pada slide sebelumnya, kita bisa membuat ramalan jualan pada tahun 2021 dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, maka perhitungannya akan seperti pada tabel di slide ini. Jadi untuk N adalah menunjukkan tahun keberapa, lalu ada tabel tahun, ada jualan atau Y, ada X atau tahun dasar, dan ada X kuadrat atau X dikali X, ada XY atau jualan dikali dengan tahun dasar. Maka di sini kita melihat ada sigmanya Y atau jualan itu sebanyak 760, lalu sigma X 10, sigma X kuadrat 30, dan sigma XY sebanyak 1620. Nah, di sini kita bisa menggunakan persamaan tren garis lurus dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Untuk itu kita harus mencari A dan B-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita mendapat B-nya yaitu 10 dan A-nya adalah 132. Dan jika kita masukkan ke dalam persamaan tren garis lurus, maka akan jadi Y sama dengan 132 ditambah 10X. Nah, untuk itu ramalan jualan tahun 2021 akan jadi 132 ditambah dengan 10 dikali 5, karena 2021 adalah tahun ke-6 dan tahun dasarnya akan menjadi 5, maka total dari ramalan jualan tahun 2021
adalah 182 poch. Sedikit penjelasan bahwa tahun dasar ini bisa dicari dari misal tahun 2016 adalah tahun pertama, maka tahun dasarnya adalah 0. Begitupun dengan 2017 tahun kedua, maka tahun dasarnya adalah 1 dan selanjutnya. Nah, ramalan jualan bumbu tahun 2021 sebanyak 182 poch untuk daerah Jawa dan Sumatera dengan perbandingan 2:1 adalah Jawa 2/3 dikali 182 dari totalnya sama dengan 121 poch, dan Sumatera 1/3 dikali 182 sama dengan 61 poch. Yang berarti di Jawa akan direncanakan terjual 121 poch, sedangkan di Sumatera sebanyak 61 poch. Nah, dari taksiran pada slide sebelumnya, kita bisa menghitung tiap banyaknya produk di tiap daerah. Misal di Jawa bumbu rendang itu 50% taksirannya dikali dengan totalnya 121, maka akan direncanakan terjual sebanyak 61 poch. Begitupun bumbu soto 30% dikali 121, akan menghasilkan 36 poch, dan bumbu kari 20% dikali 121 akan terjual 24 poch. Jadi total di Jawa terjual sebanyak 121 poch, Lalu untuk di Sumatera, bumbu rendangnya 50% kali 61 poch, sehingga akan menghasilkan 31 poch. Untuk bumbu sotonya 30% dikali 61 poch akan menghasilkan 18 poch. Lalu bumbu kari 20% dikali 61 poch, sehingga akan terjual 12 poch. Nah, untuk total Jawa dan Sumatera yaitu 121 ditambah dengan 61, maka akan direncanakan terjual sebanyak 182 poch. Nah, setelah itu kita bisa menghitung anggaran di tiap daerah per triwulannya. Misal di sini ada triwulan 1, 2, 3, dan 4 di daerah Jawa. Itu bisa dicari dari per produknya, yaitu persentasenya dari tabel yang pertama tadi, lalu dengan total per produknya berapa, sehingga akan dikalikan dengan daftar harga yang sudah ditampilkan di slide sebelumnya, sehingga pada triwulan 1 rencananya yaitu 29 poch dengan anggarannya sebesar Rp662.000. Lalu untuk triwulan 2 sebanyak 30 poch dengan anggaran Rp687.000. Lalu untuk triwulan 3 dengan jumlah 31 poch dengan anggaran Rp712.000, dan triwulan 4 dengan jumlah 31 poch juga dengan anggaran Rp712.000. Maka total untuk triwulan 1, 2, 3, dan 4 di daerah Jawa ada sebanyak 121 poch dengan anggaran sebesar Rp2.773.000. Begitupun untuk perhitungan di daerah Sumatera, ada triwulan 1, 2, 3, dan 4, yang dimana jumlah triwulan 1 itu sebanyak 14 poch dengan anggaran sebesar Rp349.000. Lalu triwulan 2 sebanyak 15 poch dengan anggaran Rp376.000. Lalu triwulan 3 dengan jumlah 16 poch dan anggaran Rp398.000. Dan triwulan 4 dengan jumlah 31 poch dengan anggaran Rp398.000 juga. Jadi untuk total triwulan 1, 2, 3, dan 4 di daerah Sumatera sebanyak 61 poch dengan anggaran Rp1.521.000. Setelah kita membuat perhitungan jualan masing-masing daerah dan tiap jenis produk untuk tiap triwulan, kemudian kita bisa menyusun anggarannya seperti tabel di bawah ini. Nah, tabel ini berisi data dari perusahaan Bumbu Nusantara dengan anggaran produk tiap triwulan pada tahun 2021. Jadi di sini ada triwulan 1, 2, 3, dan 4 di daerah Jawa dan juga Sumatera. Nah, pada triwulan 1 total itu 29 poch dengan anggaran Rp662.000. Lalu triwulan 2 30 poch dengan anggaran Rp687.000. Lalu triwulan 3 31 poch dengan anggaran Rp712.000, dan triwulan 4 sebanyak 31 poch dengan anggaran Rp712.000. Jika ditotalkan dalam setahun itu totalnya 121 poch dengan anggaran Rp2.773.000. Untuk di Sumatera, triwulan 1 totalnya 14 poch dengan anggaran Rp349.000. Lalu triwulan 2 15 poch dengan anggaran Rp376.000. Lalu triwulan 3 16 poch dengan anggaran Rp398.000, dan triwulan 4 16 poch dengan anggaran Rp398.000. Nah, dalam setahun di Sumatera ini totalnya ada 61 poch dengan anggaran Rp1.521.000. Nah, apabila ditotalkan secara keseluruhan pada triwulan 1 sebanyak 43 poch dengan anggaran Rp1.011.000. Lalu triwulan 2 45 poch dengan anggaran Rp1.063.000. Lalu triwulan 3 47 poch dengan anggaran Rp1.110.000. Lalu triwulan 4 totalnya 47 poch dengan anggaran Rp1.110.000. Maka total keseluruhannya dalam setahun itu ada 182 poch dengan anggaran Rp4.294.000.
Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.